Oke, layarnya sudah kelihatan ya? Oke. Coba dicek dulu. Halo, guten Abend. Guten Abend. Ya, ini kita lagi ngoreksi House of Gabo yang kemarin. Coba dicek dulu deh.
Itu yang kusen kalau pakai SZ boleh nggak ya? Kalau yang cushion pakai apa, sorry? SZ. Apa sih namanya? SZ. SZ. Pakai SZ nggak bisa. Karena Z-nya nggak ada yang menyebabkan dia putus Z kan. Oh, SZ maksudnya. Oke. SZ double S. SZ, sorry. Pakainya double S ya. SS aja. Oke, dari PR-PR ini yang sudah selesai ngoreksi, gimana hasilnya? Lavem, gimana hasilnya, bener semua? Ya, kebetulan tadi ngerjainnya baru 50%, tapi betul semua sih. Ya. Oke. Terus gimana hasilnya? Bener semua juga? Ada beberapa yang perlu dikoreksi mungkin ya, Jos? Sorry, di sini agak bising ya. Oke. Ya, Ya, tadi saya hanya sempat mengerjakan sedikit karena satu hari ini saya benar-benar di tempat kerja. Oke. Berarti karena hari ini di luar, aku tidak perlu aktif memanggil buat jawab ya, atau masih mau? Ya, sepertinya benar bising banget ya. Oke, ya udah kalau gitu. Yang penting tetap bisa ngikutin ya. Oke, Mei, gimana hasilnya Mei? Bener semua. Suka good kemana? Ya. Oke, Denny gimana hasilnya? Belum beres sih sebenarnya, tapi sebagian besar udah bener. Tapi saya mau nanya sekalian nih, kalau di bahasa Jerman itu apakah ada pronouns she, he, sama they kayak di bahasa Inggris gitu? Terus endungnya apa gitu? Kalau di sini kan cuman I, you gitu. Ada. Besok kita pelajarin. Saya kira. Oke. Oke, Anissa gimana hasilnya? Halo? Ya. Apakah? Oke. Iya, benar sih. Tapi ada beberapa yang keliru. Oke, apa tuh kira-kira yang keliru? Tadi ini yang fotograf itu belakangnya tadi ada yang keliru. Oke. Ya, kecil-kecil aja ya, berarti salahnya ya. Oke, alles good. Oh, suaranya hari ini terdengar jelas, sangat senang aku mendengarnya. Oke. Jadinya yang PC-nya itu nggak ada kameranya. Jadi saya kameranya pakai yang HP. Oh gitu. Oh, pakai dua device maksudnya. Ya. Oh, oke. Maaf. Ya. Videonya nggak ada suaranya ya. Iya, kemarin nggak ada suaranya, tapi sekarang sudah sangat jelas suaranya. Oke, good. Jessica gimana hasilnya? Aku bener semua. Bener semuanya ya. Super. Oke, Ray sudah selesai ngoreksinya. Hasilnya gimana? Yang tadi sih, yang kusen tadi. Soalnya pas aku cek di Google itu dia bisa pakai SZ, jadi aku pikir bisa. Kalau ada yang kayak gitu, kemungkinan itu ejaan lama. Sama kayak dalam bahasa Jerman ada beberapa ejaan lama. Oke, so kalau sudah tidak ada yang mau dibahas lagi, sekarang kita mau masuk ke materi baru ya.
materi yang mau kita bahas hari ini tentang Fragensatz. Fragensatz ini adalah kalimat tanya. Nah, dalam bahasa Jerman, kalimat tanyanya itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ini mit Frage Wort. Mit Frage Wort. Dengan kata tanya. Mit Frage Wort, dan ada yang ohne Frage Wort. Ohne Frage Wort ini atau nanti disebutnya sebagai ya oder nein Frage. Bahasa Inggrisnya kayak yes no question gitu ya, kurang lebihnya. Oke, sekarang kita mau bahas dari yang mit Frage Wort dulu. Frage Wort kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilangnya 5W1H ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman kita menyebutnya sebagai W-Frage. Kenapa W-Frage? Karena semuanya dari W, berawalan W maksudnya. Ya, W itu yang pertama kita punya ada was. Was itu apa? Terus kita punya ada wer. Wer ini siapa? Kemudian kita punya ada wie. Wie ini bagaimana? Terus ada wo. Di mana? Terus ada wohin. Ke mana? Lalu ada warum. Warum ini mengapa? Lalu ada wann. Wann ini kapan? Welche ini yang mana? Welche, which one? Ya. Oke, nah ini khusus untuk yang wie, dia itu kan kalau wie sendirian tuh artinya bagaimana. Tapi kalau wie-nya dipasangkan dengan adjektif yang lain, dengan kata sifat yang lain, dia itu akan berubah menjadi seberapa. Misalnya, jadinya wie hoch. Gitu. Ini artinya seberapa tinggi. Ini. Terus contohnya lagi ada wie kurz misalnya. Wie kurz seberapa pendek. Atau bisa pakai wie viel. Wie viel itu seberapa banyak. Wie viel. Banyak. Oke. Nah, ini kalau kita mau pakai mau bikin kalimat mit Frage Wort dengan pakai W-Frage ini, dia tuh punya ada rumus. Rumusnya atau formelnya adalah W-Frage itu sendiri yang di posisi pertama ya. Kemudian kita pakai verb, kata kerja, lalu ada objek. Jika ada keterangan yang lainnya, silakan ditambahkan, baru dikasih tanda tanya. Seperti ini. Ini rumusnya kalau mau bikin kalimat, bikin pertanyaan pakai W-Frage. Gini. Sekarang, misal kita punya ada kalimatnya, misalnya Franzi kocht Suppe am Abend. Ini ya, Franzi memasak sup di malam hari. Nah, dari satu kalimat ini kita bisa bikin beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita mau nanyain manusianya, orangnya, siapa yang melakukan, maka pertanyaannya pasti pakainya wer, ya kan? Der kocht Suppe am Abend. Siapa yang memasak sup di malam hari? Gini, artinya wer. Terus kalau mau ditanya apa yang dimasak si Franzi, maka pertanyaan jadi was. Was kocht
Franzi am Abend? Apa yang dimasak Franzi di malam hari? Atau kalau kita mau nanyain waktunya, maka kita pakainya wann. Wann kocht Franzi? Wann kocht Franzi Suppe? Jadi kapan Franzi memasak sup? Gini ya jadinya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu atau ada yang mau disampaikan, bitte schön. Syukur ya. Ya mau nanya. Ya. Kalau am ini kalau di bahasa Inggris dia ke mana ya arahnya? Bisa. Sama dengan apa? Sorry? Yang am abeng ini kalau di bahasa Inggris lebih ke at on apa ya? Di malam hari night-nya sih. At night itu lebih ke at gitu ya. Ya, at night benar. Ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, sekarang kita mau ke latihan soalnya ya. Sebentar, coba kita ke latihan soalnya. Oh, kalau ada yang mau screenshot dulu, yang full boleh ya, silakan. Oke, gitu. Sekarang coba kita lihat ke latihan soalnya. Misalnya yang ini. Yang di Übung 3. Beispielnya, contohnya, was machst du? Kamu ngapain? Machen, max itu dari kata machen ya, melakukan sesuatu maksudnya. Was machst du? Kamu ngapain? Ich lerne Deutsch. Aku belajar bahasa Jerman. Jadi nanti di sini tugasnya ada 2. Yang pertama kalian tentukan dulu W-Frage yang sesuai untuk pertanyaannya. Dan yang kedua, kalian harus tuliskan kata kerja yang sudah dikonjugasikan. Karena mungkin kata kerja di pertanyaan itu akan beda dengan yang di jawabannya. Gitu. So, silakan dikerjakan.
Oke, Shunferti, sudah selesai semuanya? Oke, Jus sudah selesai, Mei sudah selesai ya?
Ja, ich bin fertig. Ya, super. Denny, Lavem sama Jessica kayak masih ngerjain ya? Oke, dikerjain dulu, aku kasih waktu lagi. Mutia tadi sempat ini belum, apa namanya, terkejar nggak tadi materinya? Atau perlu diulang dulu? Tadi masuk udah sedikit sih, udah paling ujung materi yang pertanyaannya. Tapi bisa ngikutin ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ini nomor E ini jura itu maksudnya apa ya? Mau tanya. Yuha itu hukum. Hah? Kenapa? Hukum. Buku. Oh, hukum. Ah. Okay, also ich glaube schon fertig ya. Jetzt diskutieren wir die Antworten. Coba kita diskusikan dulu jawabannya. Yang A, coba dari Mei, bitte Mei. Wir kauft Brot. Carlos kauft Brot. Who buy the bread? Carlos buy bread. Okay. Okay, also Brot. Aussprachenya itu dimulai dari kayak mau bilang kata bro dalam bahasa Inggris ya bro ditambahin T, brot jadinya, bukan brot ya, brot. Oke, yang B, Denny bisa? Where is the Lehrerin? The Lehrerin is Frau Lehmann. Oke, ini kalau di awal kan kita pernah belajar tentang nama ya. Kita memperkenalkan nama kan ada 3 caranya. Pakai ich bin, misalnya ich bin Lehmann, oder ich heiße Lehmann, oder mein Name ist Lehmann. Nah, berkaitan sama itu berarti ada 3 cara juga buat nanyain atau untuk nanya nama, gitu. Nah, kalau pakainya heißt, dia itu akan berpasangan sama wie. Kalau nanti pakai sein, dia akan berpasangan sama wer-nya. Wer bist du? Who are you? Siapa? Kalau pakai wie, pasangannya sama heißt. Wie heißt die Lehrerin? Yang kita pakai adalah si kata kerja ini, verb-nya kan heißt. Gitu. Kita tulis ulang aja di sini. Die Lehrerin heißt Frau Lehmann. Oke, artinya nih.
Was bedeutet das, Denny? Artinya. Artinya apa? Coba diartikan kalimatnya. Siapa nama guru itu? Guru Ya. itu bernama Ibu Lehman. Iya, kalau Lehrerin, ya, kalau Lehrerin itu berarti untuk yang perempuan. Tapi kalau gurunya male, pakainya Lehrer. Der Lehrer. Good. Kalau di sini nanti Bapak Lehman misalnya, dia akan jadi Herr ya. Herr. Oke, terus yang C ke Anissa, bisa? Tes. Ya, terdengar. What? Paul drink beer. Nah, Paul drink beer. Apa nih artinya? Siapa apa yang diminum Paul? Paul minum bir. Ya, genau. Oke, yang D, Lavem, bisa? Wo wohnt in Bremen? Wohnt in Bremen. Oke. Peter und Maria wohnen in Bremen. Apa nih artinya kapan? Di mana? Di mana? Ya, Apa itu di mana? tinggalnya di Bremen. Siapa yang tinggal di Bremen? Ya, oh ya, siapa yang tinggal di Bremen? Iya, kalau siapa nggak pakai wo dong harusnya. Oh iya. Apa harusnya? Harusnya wer. Iya. Ya. Wohnt in Bremen. Ini apa namanya? Ini juga hati-hati ya. Dulu pengalaman aku kuliah cuman gara-gara ketuker-tuker sama bahasa Inggris nilainya jadi C. Itu sangat menyebalkan. Itu satu-satunya nilai yang C gara-gara ketuker. Sama kayak gini nih. Bo-nya ketuker sama who, terus ada where-nya ketuker sama where, kan kebalik-balik gitu kan. Oke. Terus yang Jessica gitu, Jessica. Was studiert ihr? Wir studieren Jura. Dia apa? Dia? Wir studieren Jura. Studiert. Kenapa studiert? Studieren. Studieren, genau. Ya, wir studieren Jura. Apa artinya nih? Apa yang kalian pelajarin? Kami mempelajari hukum. Tapi kalau studieren dia spesifiknya ke kuliah ya. Kalian kuliah apa? Belajar itu pakainya lernen sama kayak di atas itu. Lernen ini baru belajar. Oke, terus yang F, kemudian bisa? Saya ya? Genau. Oh. Wir lernen Deutsch. Apa nih artinya? Siapa yang belajar bahasa Jerman? Kami belajar bahasa Jerman. Ya, richtig. Yang G ke Ray, bisa? One out is Thomas. Thomas is twice.
Lupa lagi aku. 20 ya, 20 Jahre alt. 20. Ya, tadi ini apa? UV-Fragenya? One. Oke. One. Bukan deh. One itu kan kapan? Genau, itu kapan? Berarti we out. Genau, wie alt? Artinya? Berapa umur Thomas? Thomas 20 tahun. Terus deh. Oke, yang H terakhir ke Mei, bitte Mei. Wann kommt Laura? Laura kommt auf 12 Uhr. 12 Uhr? Nggak ada 12 Uhr. Nggak tahu kalau jam. Kalau 12, apa 12? Oh, 12. Iya, 12 Uhr. Oh, kalau jam tetap sama aja. Sama aja. Tetap 12 Uhr. Kayak ini uangnya tuh dia kayak clock-nya gitu ya, ngepas jam. So, sebelum lanjut ke latihan berikutnya, ini catatannya aku tambahin lagi. Oke, sekarang kita mau ngebahas spesifik di wo, woher, und wohin. Coba kita lihat. Oke. Pertama kita mau ngebahas si woher. Woher itu kan artinya dari mana? Ada woher, ada wo di mana, ada wohin ke. Oke, mereka ini mirip-mirip. Oke, kita bahas dari yang woher dulu. Kalau woher jenis pertanyaannya misal kommst du, kamu berasal dari mana? Mau bilangnya aku berasal dari Indonesia misalnya. Maka kita bilangnya adalah ich komme aus Indonesien. Aku berasal dari Indonesia. Pakainya aus. Ini. Misalnya lagi ada pertanyaan woher kommt ihr? Kalian berasal dari mana? Misalnya wir kommen aus England. Kami berasal dari England. Pakainya aus. Terus kalau mau pakai wo, di mana? Misal pertanyaannya, wo bist du? Kamu di mana? Wo bist du? Jawabannya, ich bin in Semarang misalnya. Aku ada di Semarang. Ich bin in Semarang. Mau bilang wo seid ihr? Kalian di mana? Jawabannya wir sind in Köln zum Beispiel. Kita atau kami ada di Köln. Kayak gini. Kalau mau pakai wohin gimana pertanyaannya? Misal wohin gehst du? Kamu pergi ke mana? Jawabannya misal ich gehe nach Berlin. Aku pergi ke Berlin. Nih ke pakainya nach. Misalnya lagi ada kalimatnya wohin fliegt ihr? Kalian terbang kemana? Jawabannya misalnya wir fliegen nach Belgien. Kami terbang ke Belgia.
Ini ya, ada 3 jenisnya. Ada aus, ada in, dan ada nach. Nah, tapi kalau berkaitan sama rumah, dia akan punya jenisnya sendiri. Maksudnya gimana? Misal, nih ada pertanyaan. Woher kommst du? Kamu tuh dari mana sih? Gitu. Mau bilangnya aku dari rumah. Maka kita nggak akan pakai aus lagi, tapi akan jadi ich komme von zu Hause. Aku dari rumah. Von zu Hause. Ini. Terus yang ini. Misalnya, kamu di mana? Wo bist du? Mau bilangnya aku di rumah. Maka bilangnya ich bin zu Hause. Aku di rumah. Terus kalau mau tanya, kamu mau kemana? Misalnya, wohin gehst du? Kamu mau kemana? Mau bilang aku mau pulang atau aku pergi ke rumah. Kita bilangnya ich gehe nach Hause. Nah, kalau untuk yang ini dia sama ya. Gehe nach Hause. Aku mau pulang atau aku pergi ke rumah. Ya, kalau pergi ke rumah kan artinya pulang ya. Seperti itu. Itu bedanya woher, wo, dan wohin. Oke, silakan di screenshot dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibahas dulu? Schon good ya. Oh, iya, silakan. Ya, silakan. Ini khusus untuk house aja yang spesifik atau ada lagi kata-kata yang lain? Untuk saat ini kita belajarnya kota, negara, sama rumah ya. Nanti kalau ke tempat-tempat yang lainnya ada caranya sendiri. Oke. Tuh, sekarang coba kita ke latihan soalnya. Oke, kita mau kerjakan yang ini dulu ya. Oh, ini dulu deh. So, dari atas ini wohin, woher, silakan ditentukan apa namanya endungnya dan preposisinya, pakainya ke atau dari atau di. Terus yang Übung 5 kalian tentukan itu pakainya wo, wohin, oder woher. Oke, silakan dikerjakan dulu.
So, yang bagian ini sudah selesai semuanya. Oke, kalau sudah kita bahas dulu ya. Oke, dari yang wohin, yang ini ya. Ini. Oke, coba ke Lavem, bitte Lavem. Ich reise. Reise nach Rom. Rom. Oke. Apa tuh artinya? Ich reise nach Rom. Kemanakah kamu pergi traveling? Terus yang jawabannya ya. Saya mau traveling ke Rome. Betul ya. Oke, terus yang do gimana nih jawabannya Jessica Bita? Du liegst nach Brazilian. Fliegst nach Brazilian, apa artinya? Kamu terbang ke Brazil. Oke. Terus yang woher? Apa nih, Denny Bita? Ich komme aus Ungarn. Genau, aus Ungarn, apa artinya? Saya datang dari Hungaria. Hungaria, richtig. Oke, terus du apa nih Mei? Bita Mei. Du kommst aus Japan. Genau, artinya? I came from Japan. Oke, terus yang A, yang ini ya, wohin adalah woher. Yang A ke Mutia dulu, Bita. Studiers do. Nah, pas betul atas, apa artinya? Di mana kamu belajar? Di mana kamu kuliah? Oke, terus yang B, Anissa, Bita. Ya, sudah terdengar? Sudah terdengar. Ya, sudah terdengar? Woher gehst du? Woher gehst du? Oke, kalau pakai woher gehst du artinya apa? Dari mana kamu pergi? Dari mana kamu pergi? Dari mana kamu pergi? Dari mana? Pergi di mana? Pergi dari mana? Pergi ke mana? Yang bener yang mana? Pergi kemana? Betul. Kalau kemana berarti pakai apa? Wohin. Wohin, richtig. Ya, pokoknya wohin. Oke, kalau digabungin jadinya apa nih? Wohin gets to apa artinya? Kemana kamu pergi? Betul, kemana kamu pergi, richtig. Terus yang C, Ray, pinter Ray. Wo wants to. Kamu tinggal di mana? Richtig. Yang D, Jessica, bitteschön. Woher kommst du?
Kamu datang dari mana? Datang dari mana atau kamu berasal dari mana ya? Das ist auch richtig. Yang E ke Lavem bitte. Wo arbeitest du? Hmm. Artinya di manakah kamu bekerja? Richtig. Yang F ke Denny bitte. Wo bist du? Kamu di mana? Kamu di mana? Oke. Terus sekarang kita mau ke sini. Ya, ini kita langsung aja ya. Coba kalau yang nama Ain, kira-kira menurut kamu apa jawabannya, Mei? C. Wohin gehst du? Nach Berlin. Nah, Berlin. Artinya apa pertanyaan dan jawabannya? Where do you going? Going to Berlin. Ja, richtig. Nummer 2, Mutia, bitte. Where reist gern wir? E. Siapa yang traveling? Ya. Ya. Ini ada kejadian. Ya, gern itu artinya suka ya. Siapa yang suka? Siapa yang suka? Good, good. Oke, nomor 3, Ray, bitte. F in Salzburg. Salzburg. Was bedeutet das? Kamu tinggal di mana? Di Salzburg. Di Salzburg. Oke, terus yang via Lavem, bitte. Woher kannst du? Die aus Düsseldorf. Ich komme aus Düsseldorf. Richtig. Apa artinya? Di manakah kamu berasal? Saya berasal dari Düsseldorf. Richtig. Oke, yang 5, Anissa, bitte. Was meinst du? Ich arbeite. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang bekerja. Richtig, ya. Ya, was machst du? Ich arbeite. Oke, sisanya tinggal satu yang ini ya. Wann fahren wir nach Hamburg? Kapan kita pergi ke Hamburg? Morgen. Morgen ini kalau M-nya besar tuh dia artinya morning. Ini morning. Tapi kalau ada nanti ketemu Morgan juga tapi M-nya kecil gini, itu dia artinya besok ya. Morgan dan Morgan. Oke, super. So, sekarang kita lanjutin lagi. Kalau speaking atau listening kita ngebedain gimana ya? Dari kalimat lanjutan berarti. Bisa? Kalau misalkan lagi listening gitu, listening, bedain Morgan besok, tomorrow sama this morning gimana? Cara ngebedainnya lihat konteksnya. Konteksnya berarti ya tetap sambungan kalimatnya ya. Betul. Lihat konteksnya. Oke. Sebelum kita lanjutin ke hubung berikutnya, ini catatannya aku tambahin lagi. Sekarang kita mau ngebahas tentang yang ini. Yang ya oder nein Frage. Yes to question. Kalau yes to question dalam bahasa Inggris kan kita butuh ada kata do ya, do atau does kan, apakah gitu. Dalam bahasa Indonesia juga kita pakai apakah gitu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman kita nggak butuh apakah. Terus gimana dong caranya kita mau bikin kalimat kalau nggak ada apakah?
kita pakai adalah kata kerja itu sendiri. Jadi, formelnya atau rumusnya adalah ini. Adalah kita gunakan kata kerja, verbnya, lalu ada subjek. Lalu kalau ada penambahan ergänzungen atau keterangan-keterangan yang lain, silakan ditambahkan. Silakan ditambahkan, baru ada tanda tanya. Gini. Terus selalu diperhatikan bahwa si kata kerja ini, si verbnya ini harus selalu dikonjugasikan ke subjeknya. Selalu ya dikonjugasikan. Jadi subjeknya apa, ya kata kerjanya ngikut gitu. Jangan ngikut ke yang lain. Itu sama kayak gini juga Mas tadi. Nah, yang ini. Nah, si verbnya ini, si kata kerjanya harus dikonjugasikan ke subjeknya. Siapa subjeknya disesuaikan aja bentuk konjugasinya, maksudnya endungnya itu kan berubah-ubah gitu kan, sesuai dengan siapa subjeknya. Oke, sekarang untuk yang ya oder nein Frage. Misal kita punya ada pertanyaannya gini, enggak deh, misalnya gimana ya, ada kalimatnya gini dulu, ich wohne in Banjarmasin misalnya. Ich wohne in Banjarmasin. Nah, kalimat ini kalau kita mau bikin jadi ya oder nein Frage, maka tinggal kita switch aja si kata kerja ini, verbnya kita pindahin ke depan. Tapi bukan jadi wohne ich ya, jadi kan nanya ke diri sendiri. Disesuaikan. Maka pertanyaannya akan menjadi wohnst du in Banjarmasin, apakah kamu tinggal di Banjarmasin? Gitu. Wohnst du in Banjarmasin? Gini, ini kan jadinya wohns, kenapa wohns ya? Karena subjeknya si du, dikonjugasikannya ke sini. Gitu. Kalau emang jawabannya ya emang tinggalnya di sana gitu ya, maka jawabannya adalah ya, ich wohne in Banjarmasin. Banjarmasin, ya aku tinggalnya di Banjarmasin. Tapi kalau nggak tinggal di sana, nggak tinggal di Banjarmasin, ya udah tinggal kita kasih tahu aja tinggalnya di mana. Nein, ich wohne in Semarang misalnya, nggak, aku tinggalnya di Semarang kok, gitu. Terus contohnya lagi, ada kalimat yang gini, kommst du aus Deutschland? Deutschland, apakah kamu berasal dari Jerman? Kalau emang berasal dari Jerman, ya udah tinggal aja. Ya, ich komme aus Deutschland. Ya, aku berasal dari Jerman. Tapi kalau enggak, tinggal disebutin aja dari mana asalnya. Misalnya, nein, ich komme aus Indonesia. Aku berasal dari Indonesia. So, seperti ini. Jadi nanti kalau pertanyaannya apa, ya cuman ini doang ya, ya udah nein, karena diawali dengan kata kerja. Gitu. So, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan di screenshot ya. Kalau mau ngomong aku tinggal di Banjarmasin gimana? Ya, habis gini ya. Setelah kita latihan ibunya. Oke, sekarang coba kita ke ibunya dulu. Ini ibunya. Oke, yang ini. Oke, karena yang ini cuma kita menggantikan konjugasi verbnya, bisa kita kerjakan bareng-bareng langsung ya, yang ini. Oke, coba yang A ke Mutia dulu deh. Redest du mit Max?
redest du mit Mach? Ja, ich rede mit Mach. Ich rede mit Max. Kayak apa dia? Mit Mach. Was bedeutet das? Apa artinya? Tuh, rede apa ya kemarin? Rede itu ngobrol. Ngobrol. Oh ya. Apakah kamu berbicara dengan Max? Ya, saya berbicara dengan Max. Genau. Sebentar ini. Aku tulisin artinya dulu. Ngobrol, minum. Beli, berhenti, dan habis itu. Oke, terus yang B, coba ke Jessica, gitu Jessica. Ja, ik trinke du Kaffee. Ich trinke Kaffee. Gut. Was bedeutet das? Apa artinya? Aku minum kopi. Aku minum kopi. Ya. Ya, apakah kamu minum kopi? Ya, aku minum kopi. Richtig. Oke, so ya kopi itu dia artikelnya maskulin. Oh, gimana? Kopi. Oke, terus yang C ke siapa? May, bitte May. Studiert ihr Deutschland? Deutsch? Ja, ich studiere Deutsch. Kenapa pakainya if? Pertanyaannya apa tuh? Are you studying German? Ya. Harusnya nggak usah pakai ich ya? Harusnya bukan ich justru. Oh. Oke. Karena ir-nya itu emang you, tapi you-nya itu you yang jamak, you yang plural. Berarti pakai was? Was itu apa? Oh. Pakai we. Wir, genau. We studiere Deutsch. Wir studiere, kenapa wir studiere? Kalau pakai we berarti studieren. Genau. Wir studieren Deutsch. Oke, apa artinya? Are you studying German? We studying German. Ya. Yang D ke Lavem, bitte. Wohnt ihr in Augsburg? Ja, wir wohnen in Augsburg. Was bedeutet das? Kita tinggal di Augsburg. Ya, apakah siapa yang tinggal di Augsburg? Kita atau kami tinggal di Augsburg. Kalau pertanyaannya apakah kalian tinggal di Augsburg? Ya, genau ya. Apakah kalian tinggal di Augsburg? Ya, kami tinggal di Augsburg. Oke, yang E ke Ray, bitte Ray. Reist du nach Italien? Ja, ich reise nach Italien. Apakah kamu traveling ke Italia? Iya, aku traveling ke Italia.
Oke, yang F, Denny bitte. Yang F itu ja, ya, wir kaufen Wein. Wir Kaufen. kauften, kenapa kauften? Karena wir itu pakai en itunya endungnya. Iya, betul pakainya en. Tapi kan jadi kauften. Kalau kauften kan ada tambahan T-nya. Oh, I see. Kaufen. Kaufen, ya. Ya, dia kaufen Wein. Apa nih artinya? Apakah kalian meminum wine? Ya, kami minum wine. Apakah kalian membeli wine? Ya, kami membeli wine. Ya, richtig. Yang G, Anissa, bitte Anissa. Oke, du nach Haus. Ja. Ich gehe Bitte, ich? nach Haus. Apa verbnya? Ist Ya, gehst du nach Hause, benar. Jawabannya apa? Kata kerjanya apa? Ich? gehe. Ich gehe, ja, genau. Ich gehe. Gehe nach Hause. Genau, nach Hause. E-nya kebaca di belakang. Apa artinya nih, Anissa? Pulang. Kapan kamu akan pulang? Ya, apakah kamu pulang, betul? Ya, saya akan pulang. Genau. Ya, richtig. Oke, terus balik lagi ke Mutia yang terakhir, Mutia, bitteschön. Bist du Studentin? Ya, ich bin Studentin. Genau, apa nih artinya? Apakah kamu seorang pelajar? Ya, saya seorang pelajar. Richtig. Mahasiswi Ya, maksudnya. mahasiswi, betul ya, lebih ke mahasiswinya. Oke, ini walaupun nulisnya online gini, kalian tetap catat disalin aja ya. Biar nanti kalau mau pelajarin ulang gampang. Oke, sekarang yang di sini. Yang Übung 7. Yang Übung 7 kita mau jawab semuanya pakai kata nein. Zum Beispiel, bestellst du Tee? Apakah kamu pesan teh? Nein, ich bestelle Kaffee. Enggak, aku pesannya tuh kopi. Itu ya. Coba yang A, kira-kira gimana nih gimana jawabannya, Ray? Gitu. Trinkir Cola. Nein, wir trinken Orangensaft. Genau, Orangensaft. Ya, richtig. Apa artinya? Apakah kalian meminum cola? Enggak, kami minumnya orange. Terus yang B, Jessica, gitu Jessica. Arbeitest du in Berlin? Nein, ich arbeite in Köln.
Was bedeutet das? Apakah kamu bekerja di Berlin? Tidak, saya bekerja di Köln. Richtig. Yang C ke Lavem, bitte Lavem. Tanz itu menari. Oh ya, dance malah. Tanzen. Nein, ich nicht. Ich, verbnya apa? Kan nicht itu bukan kata kerja. Kita butuh kata kerja. Oh, bisa gini. Nih itu enggak kan ya? Nicht itu enggak, genau. Apakah kamu menari? Berarti jawabannya apa? Tidak, saya. Tanzen nih. Iya, genau. Nein, ich tanze nicht. Oke, terus yang D. Yang D ke Denny, bitte Denny. Yang D ya. Studiert ihr in Wien? Nein, wir studieren in Wien. In Passau. Passau, good. Apa artinya nih? Apakah kalian kuliah di Vienna? Tidak, kami kuliah di Passau. Ya, stay. Terus yang E ke Mei. Geh ihr ins Kino? Nein, wir gehen nach Haus. Ya, wir gehen nach Hause. Apa nih artinya? Are you going to the theater or cinema? Nein, we're going to home. Genau. Terus yang terakhir, coba ke Anissa, Bita Anissa. Dukes. Dukes. Nein. Ich Kaus. Kaus. Kaufe. Wurst. Wurst, richtig. Ya, ich kaufe Wurst. Apa nih artinya, Anissa? Apakah Anda membeli keju ya, Kak? Kasih itu keju. Keju, ya. Apakah beli keju? Wurst itu ya, kamu beli. Tidak, saya membeli sosis. Betul, saya membeli sosis. Richtig. Oke, so sekarang kita mau lanjutin lagi. Oke, sebelum ke Übung A, catatannya aku tambahin lagi ya.
Oke, misal nih sekarang kalimatnya pertanyaannya aku modifikasi sedikit dengan menjadi gini. Wants to nicht in Banjarmasin. Apakah kamu nggak tinggal di Banjarmasin? Kalau emang jawabannya nggak tinggal di Banjarmasin, ya udah tinggal bilang aja ya tinggalnya di mana. Nein, ich wohne in Semarang. Enggak, aku tinggalnya di Semarang. Tapi kalau emang tinggalnya di Banjarmasin, kita nggak akan jawabnya pakai iya, tapi jawabnya pakai doch. Doch, ich wohne in Banjarmasin. Gitu. Jadi di sini kalau pertanyaannya positif, ini ya, pertanyaannya positif, jawabannya positif, kita pakainya iya. Pertanyaannya positif, jawabannya negatif, pakainya nein. Tapi kalau pertanyaannya negatif, karena di sini ada kata nicht, ini kan pertanyaan jadi negatif ya. Pertanyaan negatif, jawabannya negatif, pakainya nein. Tapi kalau jawabannya positif, kita justru pakainya doch. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk pertanyaan yang berikutnya ini. Misal, pertanyaannya jadi kommst du nicht aus Deutschland? Apakah kamu nggak berasal dari Jerman? Gitu. Kalau emang nggak berasal dari Jerman, ya bilang aja enggak. Nein. Ya, nein. Nih. Nein. Ich komme aus Indonesien. Aku tuh berasal dari Indonesia. Tapi kalau emang berasal dari Jerman, maka kita tinggal bilangnya menjadi doch. Doch, ich komme aus Deutschland. Deutschland. Ya, konsepnya sama. Kalau pertanyaannya positif, jawabannya positif, maka pakainya ya. Kalau pertanyaannya positif, jawabannya negatif, pakai nein. Tapi kalau pertanyaan yang negatif ini, karena di dalam kalimat ada kata nicht, maka pakainya negatif. Yang negatif pakainya nein, yang positif pakainya doch. Kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau ditanya, kamu belum makan ya? Gitu. Jawabannya doch aja doch. Ya itu artinya kamu udah makan. Gitu. Gitu. Kamu lagi nggak belajar ya? Doch. Gitu. Ya artinya lagi belajar. Gitu. Oke, silakan di screenshot dulu. Habis itu kita mau latihan lagi. So, sekarang coba kita ke latihan soalnya. Yang ini aku kasih kesempatan buat ngerjain sendiri ya. Yang ini, yang Ibu Ah. Diperhatikan di dalam kalimat, di dalam pertanyaan, ada kata nicht-nya atau enggak. Kalau sudah nicht, berarti dia pertanyaannya yang negatif. Terus di sini ada positif negatif juga ya jawabannya. Ini positif negatif, jadi diperhatikan ini. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai semuanya. Ferdi ya. Oke, sekarang coba kita bahas dulu. So, dari yang A, oke, dari yang A coba ke Anissa duluan deh, Bita Anissa. Studi Maria matematik. Ya, is ya, ich studi. Yang ditanyakan Maria. Apakah Maria kuliah matematika? Jawabannya ya. Ya, Maria studi matematik. Oh ya, Maria studiert matematik. Terus yang B, ke Denny, Bita Denny. Yang B, kommt Carlos aus London? Nein, Carlos kam aus Indonesia. Aus Indonesian. Ya. Oke, terus yang C ke Lavem, Bita. Weißt du nach England? Ja, ich reise nach England. Nah, apa nih artinya? Apakah kamu traveling ke Inggris? Ya, saya traveling ke Inggris. Good. Oke, terus yang D ke Mei, Bita Mei. Lernst du nicht Deutsch? Doch, ich lerne nicht Deutsch. Kenapa ada nih-nya? Oh, lernst du nicht Deutsch? Berarti nggak usah pakai nicht. Nggak usah pakai nicht, doch. Oke. Deutsch. Doch, ich lerne Deutsch. Artinya? Do you not learn Deutsch? Yeah, I learn Deutsch. Oke. Terus yang E, Jessica, Bita. Kommt du nicht aus Tokio? Nein, ich komme aus Indonesia. Artinya apa? Artinya, apakah kamu berasal dari Tokyo? Tidak, saya berasal dari Indonesia. Kenal ya. Oke, terus yang F, Ray, Bita. Gehst du nach Haus? Nein, ich gehe nach Kino. Oh, ins Kino. Kenapa bisa ins? Nanti aku keep dulu ya. Nanti kita bahas kenapa bisa ins. Oke, artinya apa nih? Apakah kamu pergi ke? Apakah kamu pulang ke rumah gitu ya? Ya. Enggak, aku pergi ke bioskop. Oke, yang G, dia Bita. Trinkst du Tee? Ja, ich trinke Tee. Apa nih artinya? Apakah kamu minum teh? Ya, saya minum teh. Good. Terus yang H ke Lavem, Bita. Arbeitest du nicht in München? Doch,
Ich arbeite in München. Ya. Artinya, apakah kamu tidak bekerja di München? Jawabannya, oh, saya bekerja di München. Good. Oke, terus yang I ke Mei lagi, bitte Mei. Gehst du in Kino? Nein, ich gehe zu Haus. Gehen zu Haus. Gehe, I mean. Ke rumah. Kalau ke rumah pakainya nach Hause. Oh, nach zu Haus. Nggak pakai zu. Karena kalau zu Hause okay. itu artinya at home. Tapi kalau ke rumah jadinya nach Hause. Oke. Ich gehe nach Haus. Genau. Oke, yang terakhir, Denny, bitte schön. Studieren Robert und Eva Jura. Ya, dan Jura. Ya. Robert und Eva studieren Jura. Jura. Apa nih artinya? Apakah Robert dan Eva kuliah hukum? Ya, Robert dan Eva kuliah hukum. Ini sebelum kita lanjutin lagi, aku mau sekalian ngejawab pertanyaan Ray tadi ya. Gimana caranya kalau aku mau merahasiakan, aku nggak mau kasih tahu nih tempat aku di mana. Ini aku tambahin di sini. Sebentar, ini nggak cukup. Atau Oke. Sekarang kita nggak mau kasih tahu di mana asal kita, nggak mau kasih tahu di mana tinggalnya, pokoknya bilangnya aku nggak tinggal di situ aja, atau aku nggak berasal dari sana. Gitu. Kita membutuhkan yang namanya negation mit nicht. Negation artinya kalimatnya jadi negatif gitu ya, menegasikan suatu kalimat. Menegasikan suatu kalimat pakai kata nicht. Nah, kalau kita mau pakai kata nicht, dia itu ada aturannya juga. Jadi, nanti kalau kalian mau pakai kata nicht, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yaitu, yang pertama ada kata kerjanya, ada yang berkaitan sama adjektif, plural adverb, kata sifat, atau kata keterangan. Kemudian ada Nomen, mit bestimmten Artikel. Lalu ada mit kemudian kita punya ada Namen der Person, nama orang maksudnya ya. Dan diperhatikan juga preposition. Oke, nah kita bahas satu persatu. Untuk yang si verben, kata nicht-nya itu akan ditulis nach dem Verben atau setelah kata kerja. Misal ada kalimatnya studierst du, ini ya. Apakah kamu kuliah? Jawabannya adalah misalnya aku nggak kuliah, maka ich studiere nicht. Aku nggak kuliah. Sama seperti pertanyaannya soalnya yang dijawab sama Lavem tadi tuh ya. Kannst du, apakah kamu menari? Jawabannya aku tidak menari. Maka bilangnya menjadi nein. Mana nein ini? Nein, ich tanze nicht. Nein. Ya, nein, ich tanze nicht. Tidak, aku tidak menari. Berikutnya ada ini aku kelompokkan dari yang setelah dulu aja ya.
ada ini nach dem Namen der Person, setelah nama orang. Misalnya, kennst du Lisa? Apakah kamu kenal Lisa? Jawabannya nein, ich kenne Lisa nicht. Enggak, aku nggak kenal Lisa. Gitu. Misalnya, apalagi ya, rufst du Leon, misalnya. Apakah kamu manggil Leon? Nein, ich rufe Leon nicht. Enggak, aku nggak manggil Leon. Gini. Terus yang setelah lagi kita juga punya ada ini nach dem Nomen mit bestimmten Artikel. Misalnya ada kalimat trinkst du das Wasser? Apakah kamu minum air itu? Airnya spesifik ya. Maka jawabannya nein. Nein, ich trinke das Wasser nicht. Enggak, minum air itu. Aku tidak minum air yang dimaksud ya, enggak. Atau kauft ihr die Birne? Apakah kalian membeli buah pir itu? Jawabannya nein, wir kaufen die Birne nicht. Enggak, kami enggak membeli pir yang dimaksud itu, enggak, kami enggak membelinya. Gitu. Nah, sekarang kita mau ke yang bagian for. Yang untuk for, kita bisa for dem preposition. Setelah preposisi, sebelum preposisi. Contohnya, wohnst du in Berlin? Zum Beispiel, apakah kamu tinggal di Berlin? Mau bilangnya enggak. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Enggak, tinggal di Berlin. Oder aus Deutschland. Apakah kamu berasal dari Jerman? Nein, ich komme nicht aus Deutschland. Enggak, aku enggak berasal dari Jerman. Kemudian kita juga punya ada for dem adjective. Sebelum kata sifat. Contohnya, bist du krank? Ini bist du krank? Apakah kamu sakit? Jawabannya nein. Ich bin nicht krank. Enggak, aku tidak sakit. Misalnya lagi ada apa ya? Bist du gesund? Coba pilih, apakah kamu sehat? Nein, ich bin nicht gesund. Enggak, aku nggak sehat. Terus satu lagi kita punya ada adverb. Nah, khusus untuk adverb dia itu bisa fleksibel ya, bisa for, oder, nach dem adverb. Sebelum atau setelah kata sifat. Kata keterangan. Misal ada kalimat yang gini, arbeitest du heute? Apakah hari ini kamu bekerja? Heute. Jawabannya bisa dua dan sama-sama benar. Yang pertama kita bisa jawab nein, ich arbeite nicht heute. Enggak, hari ini aku tidak bekerja. Atau nein, ich arbeite heute nicht. Boleh seperti ini. Seperti itu. Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu. So, ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Namanya peletakan heute ini boleh di akhir atau boleh di tengah? Atau harus di tengah? Dan kita ke niche-nya ya. Niche-nya itu boleh sebelum atau setelah si heute-nya. Karena heute di sini dia sebagai adverb, kata keterangannya.
Kalau sudah, coba sekarang kita ke latihan soalnya. Tuh, ini yang Übung 1 ini ya. Ada Beispiel, ada contohnya. Lebst du in Köln? Apakah kamu tinggal di Köln? Nein, ich lebe nicht in Köln. Di sini kita punya ada preposisi ya, preposisinya berupa in. Kalau ada preposisi, maka diletakkannya sebelum preposisi. Di sini diletakkannya. Tuh, jadi nanti diperhatikan ngerjain A sampai F, ada apa di situ? Ada preposisi kah? Ada nama orang kah? Ada adjektifnya kah? Atau ada apa yang di sini kira-kira? Coba dikerjakan dulu ya. Petition.
Also wir haben noch 4 Minuten ya, kita masih punya 4 menitan. Kita coba bahas dulu bareng-bareng ya. So, dari yang A, coba ke Lavem beta yang A. Hast du nach Hamburg? Nein, ich reise nicht nach Hamburg. Oke, ich reise nicht. Ya. Oke, apakah kamu traveling ke Hamburg? Oh, tidak, saya tidak traveling ke Hamburg. Betul. Terus yang B ke I, beta Denny. Yang B ya. Genau. Kommt Carlos aus Rom? Nein, Carlos kam nicht aus Rom. Kommt nicht aus Rom. Genau, apa artinya? Apakah Carlos berasal dari Roma? Tidak, Carlos tidak berasal dari Roma. Oke, yang C, Mutia kita. Besuch ihre Klaus. Nein, wir besuchen Klaus nicht. Apa artinya? Nggak tahu sih arti Klausnya apa. Klaus itu nama orang ya? Oh, nama orang ya? Ya udah. Apakah kamu besuchen itu berkunjung ya? Mengunjungi Klaus? Nein, tidak. Kami tidak mengunjungi Klaus. Ya, SD. Oke, terus yang D, Jessica, gitu Jessica. Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Gut, artinya apa? Apakah kamu sakit? Tidak, saya tidak sakit. Yang E ke Ray, bitte. Gehst du ins Kino? Nein, ich gehe nicht ins Kino. Nah, artinya? Apakah kamu pergi ke bioskop? Enggak, aku enggak pergi ke bioskop. Betul. So, yang terakhir, Mei, bitte Mei. Lernt Carlos Bier? Nein, Carlos lernt nicht viel. Gut, apa artinya? Did Carlos study well? Nein, Carlos not study well. Ja, fertig. So, das war alles für heute. Heute war richtig intensif ya. Hari ini intensif sekali belajarnya. Oke, also morgen lernen wir noch etwas Neues ya. Besok kita pelajarin lagi hal yang baru. Oke, danke schön für mitmachen. Wir sehen uns nochmal morgen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.